Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dari K3 semester 4. Jadi saya akan bahas tentang mata kuliah arsitektur komputer. Yang akan saya bahas tentang arsitektur komputer itu ada 4 bagian. Yang pertama, pengantar organisasi komputer. Yang kedua, evolusi dan kinerja komputer. Yang ketiga, sistem perangkat lunak. Dan yang keempat, pemrosesan data. Yang pertama ini ada pengantar organisasi komputer. Komputer sendiri itu adalah istilah dari komputer itu sendiri yang berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung atau to computer atau recon. Komputer adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Arsitektur komputer itu sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi operasi dari masing-masing komponen komputer. Sedangkan organisasi komputer sangat berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Struktur dan fungsi komputer itu ada 4. Yang pertama CPU, yang kedua input device, yang ketiga sistem interconnection, dan yang keempat memori. Yang pertama ada CPU. CPU merupakan otak sistem komputer, memiliki 2 bagian fungsi operasional. Yang pertama ada ALU, yang kedua ada CPU. ALU sendiri itu Arithmetical Logical Unit atau sebagai pusat pengolah data. CPU yaitu control unit yang sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kedua tadi ada input device, yaitu alat masukan yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Dan outputnya berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Sistem interconnection berfungsi untuk menghubungkan ke CPU, memori utama, dan disk atau O. Main memori berfungsi sebagai media penyimpan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Yang kedua yaitu ada evolusi dan kinerja komputer. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Beberapa komputer generasi pertama itu ada ENIAC atau Electronic Numerical Interactor and Calculator. Yang kedua ada Advanced Computer, yang ketiga Exact Computer, dan yang keempat Unifac 1 Computer. Generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu mengembang komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Kita masuk ke generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 kurang lebih sampai awal 80-an. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang monitor dan mengkoordinasi memori komputer. Generasi keempat yaitu awal 80-an sampai tidak diketahui kapan. Yaitu seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali potensi terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu generasi kelima di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat informasi.
Kita masuk yang ketiga, yaitu sistem perangkat lunak. Perangkat lunak atau software komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolah perintah pada sistem komputer. Jadi, software merupakan komponen abstrak dari susunan sistem komputer. Tanpa software, komputer adalah rongsokan elektronik. Jadi, komputer adalah susunan atas hardware dan software yang saling bekerja sama. Hardware komputer akan hidup dan berfungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarenya. Perangkat keras atau hardware tidak dapat berjalan tanpa adanya perangkat lunak atau software. Hardware hanya mengenali instruksi-instruksi yang diberikan oleh software itu sendiri. Sistem operasi. Sistem operasi atau operasi sistem atau OS merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan operasi dari sistem komputer. Sini ada 3. Yang pertama ada software sistem bantuan, merupakan sistem operasi penyediaan fasilitas program bantuan atau tools, diantaranya memformat, menyalin, mengecek, menangani file, serta menampilkan tampilan, defragmentasi, copy, delete, debug, dan lain-lain. Software bahasa merupakan program khusus yang digunakan oleh vendor yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Software bahasa berfungsi sebagai penerjemah antara program yang ditulis dengan bahasa komputer menjadi bahasa mesin atau machine language yang dibaca oleh komputer. Dan yang ketiga yaitu software aplikasi, merupakan perangkat lunak yang membentuk semacam lapisan atau layer antara pengguna dan CPU. Perangkat lunak aplikasi terletak pada lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Berfungsi membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah atau melakukan tugas yang spesifik. Pemrosesan data atau yang keempat. Data adalah suatu penggambaran fakta, mengerti instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Contoh, data berupa angka, karakter, alfabet, simbol, gambar, suara, dan lain-lain. Pengolahan data pada komputer tergantung pada CPU, memori, dan I/O device. Mikroprosesor merupakan sebuah sirkuit. CPU digunakan sebagai suatu sirkuit elektronik yang dapat menginterpretasi, mengeksekusi instruksi, dan mengendalikan I/O. Perangkat pemproses atau CPU. CPU merupakan pusat pengolah dan pengontrol segala pemrosesan data. Terdiri dari CPU, ALU, dan memori. Control unit. Dalam operasinya memiliki tugas. Yang pertama, melakukan pengiriman instruksi ke ALU. Bila ada sebuah pemroses penghitungan aritmatik dan logik dan mengawasi kerja ALU itu sendiri. Kedua, menyimpan hasil proses ke memori. Ketiga, mengambil instruksi dan data dari memori saat diperlukan sebuah proses. Yang keempat, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output atau I/O. Yang kelima, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Operasi yang digunakan ALU seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sedangkan operasi logika seperti operasi boolean, or, and, not, operasi perbandingan sama dengan, kurang atau sama dengan dari. Memori. Memori adalah penampung atau penyimpan data pada proses aplikasi program yang dimasukkan status memori dinyatakan dalam satuan bit, kilobyte, MB byte, GB byte. Pada komputer memori pengingat disebut dengan register. Register yang disebut digunakan diantaranya adalah Memory Buffer Register atau MBR, Memory Address Register atau MAR, Instruction Register, Instruction Buffer Register atau IBR. Yang kelima, pemrogram komputer atau PC. Yang keenam ada akumulator atau ASIC dan multiplex. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan tentang arsitektur komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.